Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia sehat walafiat hingga kita semua bisa mempresentasikan dinamika fluida tentang analisis sistem pada pipa. Terima kasih juga kepada Pak Denim Bayu STMT selaku mata dosen mata kuliah dinamika fluida. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syarul Ramadan dengan NIM 211321104. Dan saya Jaya Akbar dengan NIM 21132111019. Dengan saya Bang Parlan dengan NIM 21132111038. Untuk mempercepat presentasi ini, langsung saja ke materi berikutnya tentang analisis sistem pada pipa menggunakan software CFD yang akan dibacakan oleh teman saya Jaya Akbar. Teman itu ada teori dasar, Autodesk, Simulation CFD, Computational Fluid Dynamics, merupakan program simulasi aliran fluida dan thermal untuk membantu menganalisa aliran fluida dan penggantian panas di dalam maupun di luar bangunan. Adapun makro-faktor seperti tampilan estetis, kenyamanan thermal, kualitas udara dalam ruang, dan kebutuhan keamanan menjadi pertimbangan. Dan ini adalah pipa yang kami akan disimulasikan. Jenis material yang digunakan pada simulasi pipa adalah aluminium, dan jenis fluida yang digunakan pada simulasi pipa adalah water atau air. Lanjut ke dengan saya izin masuknya menentukan kondisi boundary. Apa itu yang dimaksud boundary? Boundary inlet adalah sebutan untuk zona menjadi batas dari suatu sistem fluida. Penentuan suatu zona sebagai boundary biasanya dilakukan di reprocessor, yaitu pembuatan mesin dengan menggunakan gambit, atau pada tugas ini kami mendefinisikan dua boundary, yaitu inlet dan outlet. Nah, untuk boundary inlet adalah pada bagian ini inlet memasukkan ditentukan kondisi air sebelum memasuki area pada pipa. Penentuan kondisi air dilakukan dengan sedapat mungkin mendekati kondisi sebenarnya. Berikut adalah kondisi air yang ditentukan oleh kami, yaitu tekanan masuk pipa 50 kilopascal. Nah, untuk tekanan keluar pipa yaitu 15 kilopascal. Nah, untuk di sini kami menggunakan bahan aluminium yang asitnya 41 solid, dan kami di sini melakukan analisa menggunakan dengan material aluminium dengan topis. Bisa dilihat pada tabel densitas. Untuk densitas aluminium yaitu 2707 kg per meter kubik. Untuk sekian spesifik headnya itu 896,0 Joule per kilogram Kelvin. Nah, untuk fluidnya itu kami menggunakan air. Nah, untuk densitas untuk conductivity-nya itu 0,6 per meter per Kelvin. Meter Kelvin. Spesifik headnya itu 4182,0 Joule per kilogram Kelvin. Nah, untuk tekanan masuknya mungkin yang tadi disebutkan itu tekanan masuk 50 kilopascal, untuk tekanan keluarnya itu 16 kilopascal. Nah, di sini pada slide kami memasukkan iterasi sebanyak 100 kali. Iterasi di sini adalah proses atau metode yang dilakukan secara berulang-ulang dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematik. Nah, untuk
Nah, terus setelah kami melakukan riset tersebut, ini tuh, nah di sini tuh kami air masuk dengan tekanan 50 kilopascal, di mana tekanan awal itu akan tinggi karena ada tekanan dari airnya itu 50 kilopascal. Nah, untuk dari sini yaitu ada tentukan, yaitu tekanan akan rendah, di mana akan menunjukkan warna biru. Nah, untuk di sini lalu ada lekukan juga, di mana ini air akan keluar dari pipa ini, ada tekanan tinggi juga dan akan rendah serendah-rendahnya ke keluar pipanya itu 15 kilopascal. Nah, lalu gimana untuk velocity itu, yang di sini tuh ada lebih dari 366,2 meter itu tekanan tinggi. Untuk dari ini tuh tekanan yang velocity-nya itu ini 0. Nah, di mana untuk static pressure-nya itu kami menggunakan yang tadi itu, yang air masuk itu 50 kilopascal itu tekanan tinggi di sini. Untuk menurunkan itu keluar pipa air, keluar dari pipa itu akan merendah menjadi 15 kilopascal. Nah, di sini tuh setelah kami melakukan simulasi tersebut dengan memasukkan tekanan masuk 50 kilopascal, mendapatkan hasil outlet, yaitu hasil outlet yang satu ini yaitu massa flow out yaitu sebesar 19.122,1 gram per second. Lalu outlet match numbernya itu bisa dilihat di tabel di sini. Untuk subscribe ID-nya 13,0, volume flow out-nya itu volume yang keluarnya itu 19.158 cm kubik per second. Untuk dimana outlet satu ini atau ban di titik ini itu adalah, kita bisa lihat pada tabel berikut, kami mendapatkan hasil massa flow out sebesar 19, lalu volume flow out-nya itu meningkat dari 19. Untuk outlet keduanya itu pada outlet kedua atau lubang pada titik keluar, kami mendapatkan hasil pada tabel berikut dengan massa flow out-nya sebesar yang menjadi penurunan minus 19.074,4 gram per second. Lalu sultan airnya itu meningkat juga di 14,0, total massa flow out-nya itu 47,647,4 gram per second. Total volume flow yang keluarnya itu 47,733 cm per second. Nah, lalu ini volume yang keluar, massa yang keluar juga ini jadi minusnya yaitu sebesar 19.108,8 cm kubik per second. Lanjut. Ya, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan di kecepatan pada 6 titik pada pipa dan tekanan di 6 titik pada pipa juga. Ya, di sini kami ingin mengetahui distribusi kecepatan dan tekanan di titik dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 ke titik 4 ke titik 5 sampai akhir di titik 6. Dan bisa dilihat untuk grafik tekanan di sini
Ini menunjukkan distribusi tekanan sepanjang garis merah tersebut dari inlet sampai outlet mengalami penurunan. Dan di sini di kecepatan di 6 titik pada pipa mengalami kenaikan dan penurunan pada graf, bisa dilihat pada grafik tersebut. Nah, dan di sini adalah bentuk atau gambar dari turbulence atau laminar. Yang kita bisa lihat adalah ini adalah garis laminar dan di sini adalah garis turbulens. Turbulensi adalah saat terjadinya aliran fluida yang teratur, yang tidak teratur, dan aliran turbulens bergerak secara acak antara lapisan bercampur dan membentuk pola aliran seperti pusaran air. Nah, sedangkan pada laminar adalah setiap partikel fluida mengalir sepanjang satu jalur yang mulus dan beraturan, di mana partikel fluida tersebut tidak mengganggu aliran partikel satu sama lain. Jadi tidak adanya beracak-acakan untuk pada fluida laminar. Nah, seperti bisa lihat di sini ada di belokan pertama ada turbulens, terus laminar, terus belokan kedua ada turbulens lagi. Yang sifat aliran dalam simulasi yang telah dilakukan adalah yang pertama, terdapat ada perubahan kecepatan pada saat perubahan waktu. Yang kedua, adanya aliran laminar dan turbulens. Yang ketiga, fase aliran adalah fase tunggal single phase. Pada aliran fluida tidak terjadi perubahan fase dari cair ke gas ataupun sebaliknya. Yang keempat, aliran fluida homogen. Fluida hanya terdiri satu jenis saja, yaitu water atau air. Yang slide berikutnya adalah simulasi stress fluida pada sistem pipa kami. Jadi bisa dilihat dari awal sampai akhir hingga pada outlet terakhir. Ya, seperti masuk terjadi turbulens, laminar, belokan kedua turbulens lagi dan laminar. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf ada kesalahan kata ataupun kurangnya pemaparan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.